Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Amrotun Nasihah, NIM E 2019-2305. Sini saya akan menjawab pertanyaan pada studi kasus bab 1 yang terdapat dalam buku Ekonomi Pembangunan Islam yang diterbitkan oleh Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu studi kasus pada nomor 1. Pertanyaannya yaitu, apakah menurut Anda kebijakan yang diambil oleh negara Bhutan merupakan sebuah bentuk perubahan evolusi untuk ukuran pembangunan ke arah paradigma ekonomi pembangunan baru? Jawabannya ialah iya. Apa yang telah kebijakan yang diambil oleh negara Bhutan merupakan sebuah bentuk perubahan evolusi untuk bangunan ke arah paradigma ekonomi pembangunan baru. Mengapa seperti itu? Karena kebijakan yang diambil oleh negara Bhutan tentang penggunaan indikator ekonomi yang berbeda dengan negara lain, di mana kebanyakan negara lain menggunakan indikator PDB dan juga PNB. Akan tapi negara Bhutan ini lebih memilih indikator yang berbeda, yaitu GNH atau biasa yang disebut dengan Gross National Happiness. Mengapa negara Bhutan ini lebih memilih GNH? Karena mereka meyakini bahwa peningkatan kebahagiaan rakyatnya merupakan sebuah indikator dari pembangunan yang progresif bagi Bhutan tersebut. Kelebihan dari GNH yaitu mengukur kualitas kesejahteraan dan pembangunan melalui cara yang lebih holistik, yang tidak hanya memperhitungkan aspek materi saja, akan tapi aspek spiritual juga diperhitungkan secara bersamaan. Seperti yang dipaparkan dalam buku Ekonomi Pembangunan Islam, bahwa seiring berjalannya waktu ternyata evaluasi dari fokus pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi saja, akan tetapi fokus pembangunan sekarang mulai bertransformasi untuk mempertimbangkan aspek di luar ekonomi juga. Dari beberapa kajian dan teori yang mengumumkan bahwa dalam jangka panjang ternyata peningkatan income per kapita sebuah negara tidak berbanding lurus dengan peningkatan rata-rata angka kebahagiaan atau happiness rakyatnya. Oleh karena itu, menurut saya dapat saya katakan bahwa kebijakan yang telah diambil oleh negara Bhutan tersebut merupakan sebuah bentuk perubahan evolusi ukuran pembangunan ke arah paradigma ekonomi pembangunan baru. Pertanyaan yang kedua yaitu, jika dilihat dari struktur indeks yang digunakan GNH, seberapa besar ukuran ini relevan dengan perspektif Islam atau Islamic World View? Aspek-aspek apa menurut Anda yang membuat dia relevan atau tidak relevan? Jadi berdasarkan struktur indeks yang digunakan GNH, pada studi kasus pertama menunjukkan bahwa Gross National Happiness atau GNH relevan dengan perspektif Islam atau Islamic World View. Terdapat beberapa aspek yang membuat GNH bisa dikatakan relevan dengan perspektif Islam, ialah yang pertama yaitu aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat yang Islami, dan yang kedua yaitu aspek pemenuhan motivasi ekonomi masyarakat yang Islami. Pertanyaan ketiga yaitu, menurut Anda apa kelemahan dari GNH ini dilihat dari aspek konsep dan pengukuran? Adakah poin-poin yang menurut Anda perlu dikritisi? Jelaskan. Perlu digarisbawahi ya bahwa pendekatan yang digunakan dalam penilaian HNH atau konsep pengukuran indeks memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya yang pertama yaitu metodologi yang digunakan dalam GNH tidak mampu menjawab bagaimana mendistribusikan kebahagiaan kepada setiap individu. Dengan kata lain, tidak bisa menjelaskan bagaimana mencapai distribusi kebahagiaan yang seimbang. Yang kedua yaitu konsep kebahagiaan bukanlah suatu tujuan fisik atau yang bisa diwakili dengan angka tahun maupun nominal nilai mata uang, sehingga sulit untuk menentukan target kebahagiaan tersebut. Yang terakhir yaitu kondisi bahagia merupakan kondisi subjektif individu dan tidak mewakili komunitas masyarakat. Dengan demikian, tidak bisa diterapkan secara kolektif sebab kebahagiaan seseorang tidak sama dengan kebahagiaan orang lain. Tidak sama sebab kebahagiaan seorang tersebut.
Selanjutnya yaitu saya akan menjawab pertanyaan pada studi kasus yang kedua tentang pengembangan industri halal dari pengembangan industri halal di negara OKI vs negara non OKI. Pertanyaannya ialah yang pertama, coba Anda jelaskan mengapa sektor industri halal penting untuk dikembangkan. Pertanyaan yang kedua, menurut Anda apa perbedaan pengembangan industri halal yang terjadi di negara OKI dengan non OKI? Jelaskan. Yang ketiga yaitu, menurut Anda apakah paradigma pengembangan industri halal di negara OKI dan non OKI tersebut sama? Jelaskan. Langsung saja, industri halal merupakan sektor prioritas yang akan dikembangkan oleh pemerintah melalui Master Plan Komite Nasional Keuangan Syariah atau yang biasa disebut dengan KNKS, di mana peningkatan industri halal diperkirakan juga akan mendorong pertumbuhan keuangan syariah nasional. Industri halal ini memiliki arti sebagai industri yang menerapkan standar halal dalam segala aspek. Kita ambil dari negara OKI, yaitu negara Indonesia. Indonesia sebagai negara yang penduduknya merupakan 12,7% dari populasi penduduk muslim dunia, tentu memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal. Besarnya potensi Indonesia didukung juga dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya produksi dan konsumsi sektor industri halal. Hal ini akan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Industri halal juga bisa diterapkan di negara-negara minoritas muslim, tidak harus negara yang mayoritas muslim saja. Karena pada dasarnya industri halal ditujukan ke semua negara tanpa memandang agama, ras, etnis, dan juga suku. Dan ada banyak sektor yang bisa menjadi kekuatan Indonesia untuk mengoptimalkan industri halal yang dimiliki. Seperti contoh sektor wisata halal, makanan dan minuman halal, fashion muslim, teknologi, kosmetik, dan juga pendidikan serta film dan musik religi. Sekian penjelasan dari saya mengenai pertanyaan-pertanyaan pada studi kasus bab pertama. Apabila ada kekurangan atau penjelasan yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.